Presiden Joko Widodo membahas mengenai upaya MIKTA menjadi sebuah jembatan untuk bisa menghentikan kekerasan yang terjadi di Gaza. Wakil Presiden Ma'ruf Amin tekankan netralitas aparatur sipil negara dalam pemilu 2024. Siap amankan event internasional, Polres Simalungun gelar apel pasukan operasi Aqua Baik Toba 2023. Selamat pagi pemirsa, Halo Presisi kembali hadir edisi Selasa 21 November 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ibda Almira Sabira dan inilah Halo Presisi selengkapnya. Presiden Joko Widodo menerima sejumlah delegasi MIKTA Speakers Consultation ke-9 di Istana Merdeka, Jakarta. Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansuri menuturkan dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai upaya MIKTA menjadi sebuah jembatan untuk bisa menghentikan kekerasan yang terjadi di Gaza, Palestina. Bertempat di Istana Merdeka, Jakarta pada hari Senin 20 November 2023, Presiden Joko Widodo menerima anggota Parlemen MIKTA, Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia bersama Ketua DPR RI Puan Maharani. Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansuri yang hadir pada pertemuan tersebut menyampaikan salah satu agenda utama yaitu melakukan reformasi dari berbagai organisasi multilateral untuk bisa meningkatkan efektivitas dari organisasi-organisasi multilateral dalam hal menjaga perdamaian dunia. Iya, jadi ini merupakan keberlanjutan dari summit atau KTT MIKTA yang terselenggara baru-baru lalu di New Delhi di sela-sela dari pertemuan summit G20, di mana pada waktu itu merupakan summit pertama. Padahal MIKTA ini sudah kurang lebih sekitar 10 tahun terbentuk. Nah, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi adalah bahwa bagaimana MIKTA betul-betul sebagai organisasi yang terdiri dari 5 negara middle powers yang pada saat ini memang membutuhkan adanya sebuah organisasi multilateral yang memang bisa menjembatani dengan adanya berbagai kondisi geopolitik dan juga geoekonomi yang semakin menunjukkan adanya berbagai perkembangan yang sangat dinamis pada saat ini. Kiranya organisasi MIKTA ini betul-betul akan bisa menjadi sebuah jembatan, khususnya kalau kita melihat bagaimana kita bisa menghentikan terjadinya kekerasan yang terjadi di Gaza, mengingat bahwa memang salah satu yang pada saat ini menjadi agenda utama dari MIKTA adalah bagaimana kita bisa melakukan reform dari berbagai organisasi multilateral untuk bisa meningkatkan efektivitas dari organisasi-organisasi multilateral dalam hal menjaga perdamaian dunia. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tentunya adalah terkait mengenai kerjasama di bidang ekonomi. Di mana kalau kita lihat MIKTA sebagai organisasi yang terdiri dari berbagai negara middle powers yang sudah memiliki kekuatan ekonomi yang cukup besar, tentunya bagaimana kita bisa membangun adanya kerjasama yang lebih baik lagi, khususnya yang lebih inklusif, sambil juga kita melihat bagaimana berpihakan kepada negara-negara Global South untuk bisa membangun industri dalam hal membangun hilirisasi dari kekuatan-kekuatan ekonomi yang dimiliki. Dan ketiga, karena memang salah satu agenda yang memang menjadi sangat penting saat ini adalah terkait mengenai climate change atau perubahan iklim, bagaimana MIKTA bisa mendorong adanya climate action yang konkret untuk bisa mendorong adanya transisi energi yang lebih adil, sehingga betul-betul akan membantu negara-negara Global South untuk bisa mengembangkan energi yang baru dan juga terbarukan sebagai salah satu jawaban terhadap tantangan perubahan iklim yang ada. Tadi pada saat pertemuan, apakah ada poin penting yang ditekankan oleh Bapak Presiden
Iya, yang paling utama tentunya adalah terkait mengenai kondisi yang terjadi di Gaza, di mana Bapak Presiden menyampaikan harapan bahwa semua anggota MIKTA akan berupaya untuk pertama-tama tentunya menghentikan adanya kekerasan yang terjadi di Gaza. Kemudian yang kedua juga memastikan bahwa adanya bantuan yang cukup itu bisa masuk ke dalam area atau wilayah di Gaza, sehingga betul-betul masyarakat yang ada di sana itu bisa mendapatkan bantuan yang sesuai. Kemudian yang ketiga adanya menghentikan adanya peperangan yang ada di sana atau biasa dikenal sebagai ceasefire. Dan keempat tentunya bagaimana kita bisa memulai satu proses politik untuk bisa mencapai adanya solusi di Gaza sehingga dan juga di wilayah lain di Palestina untuk memastikan bahwa memang didapatkan solusi jangka panjang yang terkait dengan bagaimana negara Palestina bisa betul-betul bisa mendapatkan haknya sebagai sebuah negara tetap. Tiga orang warga negara Indonesia hilang kontak pasca serangan Israel terhadap rumah sakit Indonesia di Gaza. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan pers saat berada di Beijing untuk menggalang dukungan dari negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB agar gencatan senjata segera dilakukan dan bantuan kemanusiaan dapat diberikan tanpa hambatan. Berikut keterangan lengkapnya. Indonesia mengutuk sekeras-kerasnya serangan Israel ke rumah sakit Indonesia di Gaza yang menewaskan sejumlah warga sipil. Serangan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional. Semua negara, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan Israel, harus menggunakan segala pengaruh dan kemampuannya untuk mendesak Israel menghentikan kekejamannya. Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri masih hilang kontak dengan 3 orang warga negara Indonesia yang menjadi relawan di Rumah Sakit Indonesia. Saya sendiri telah menghubungi UNRWA di Gaza untuk menanyakan situasi Rumah Sakit Indonesia dan memperoleh jawaban bahwa UNRWA juga tidak dapat melakukan kontak dengan siapapun di Rumah Sakit Indonesia saat ini. Saya juga sudah berusaha menghubungi WHO dan Palang Merah Internasional namun belum mendapatkan jawaban. Saya akan terus berusaha untuk menghubungi berbagai pihak guna memperoleh informasi terkait Rumah Sakit Indonesia dan keselamatan 3 warga negara Indonesia tersebut. Koordinasi dengan Mercy Jakarta juga terus kita lakukan dan mari kita doakan agar mereka selamat dan diberi perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan yang saya hormati, saat ini saya sedang berada di Beijing RRT bersama dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Yordania, Mesir, Palestina, dan Sekjen OKI untuk menggalang dukungan, terutama negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB atau kita sering sebut P5, agar gencatan senjata dapat segera dilakukan dan bantuan kemanusiaan dapat juga dilakukan tanpa hambatan. Kunjungan beberapa Menteri Luar Negeri OKI tersebut adalah tindak lanjut paragraf 11 dari resolusi KTT Luar Biasa OKI Liga Arab yang diselenggarakan di Riyadh 11 November lalu. Bulan ini, RRT memegang presidensi Dewan Keamanan PBB. Para Menteri Luar Negeri OKI mengharapkan agar RRT dapat mendukung upaya yang sedang dilakukan oleh para Menteri Luar Negeri OKI tersebut. Menurut rencana, akan dilakukan pertemuan pada tingkat Menteri Luar Negeri di Dewan Keamanan PBB untuk membahas kembali isu Gaza di bulan ini. Besok, para Menteri Luar Negeri OKI akan melanjutkan penggalangan dukungan ke Moskow. Demikian yang dapat saya sampaikan dan perkembangan selanjutnya akan saya sampaikan pada kesempatan pertama. Terima kasih. Tetaplah bersama kami, Halo Presisi akan segera kembali.